jangan takut, biarin, biarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys, kita akhirnya sampai juga di kediaman Abi Boylang. Tadi tanahnya mana Dan? Ini tanahnya. Ini. Dia langsung ke dalam aja kita. Langsung kasih KB aja. Ini motor ada tamu bukan sih? Ada tamu kayaknya. Ada tamu nggak? Tuh. Assalamualaikum. Gagal Bi. Waduh, ada tamu nih. Kenapa bisa tahu? Nggak tahu. Aduh, ini kasih mic-nya, Wong. Sini mic. Dan maaf Dan. Kenapa bisa gagal Dan? Jadi yang jagain mustika itu makhluknya sangat ini dahsyat. Energinya sangat-sangat dahsyat. Tapi kita ambil tanahnya, Bi. Enggak, gini cuy. Dia kan udah Abi turunin ilmunya. Udah Abi kasih tahu keilmuannya dan udah puasa dan lain sebagainya. Kenapa masih gagal? Justru dipertanyakan itu sama Abi gitu. Coba cuy ambil ini cuy. Ambil. Ceng apa yang bawa ini? Enggak, ini semuanya. Nah, ininya yang diambil. Coba masukin sesuai yang udah diajarin. Diliatin dulu cuy.
Ayo terus. susah. Nah, cuy, kamu jangan di situ, ini ada makhluknya di sini. Ini berhubung udah waktunya, coba sini. Abi mau ini cuy, mau membuka dulu. Terus ini Wildan gimana, Bi? Tadi dulu, biar dia melihat dulu dan dia biar menceritakan bahwa kenapa ini bisa terjadi, susah banget ditariknya. Karena ini di sini ada sosok makhluk yang menguasai mustika tersebut. Nah, dan Abi udah putuskan bahwasannya mau tidak mau Abi akan membuka mata batinnya biar dia bisa melihat makhluk tersebut dan dia bisa berkomunikasi langsung. Sok dibaca dulu syahadat. Matanya dibuka. Coba dilihat. Diam, jangan takut, biarin. Biarin. Sok mulai dibaca lagi kunciannya itu. Biar kamu nggak takut. Biar Aceh nggak takut, buka di kunciannya. Ditutup. Iya, biarin. Enggak, baca kunciannya biar nggak takut. Kunciannya baca, kunciannya biar kita merasa tidak takut. Kunciannya baca dulu. Yang udah turunkan ilmunya. Kunciannya baca dulu, baru lihat pelan-pelan. Pelan-pelan. Baca dulu kunciannya, baru dibuka lagi matanya. Bergetar, guys. Wajar di saat orang dibukakan mata batin seperti itu. Wajar dia gemeteran. Supaya gemeteran. Makhluknya ada di sini. Ya, dibaca dulu, dilihat dulu. Sudah dibaca, dilihat dulu. Nah, terus biar kamu energinya biar tidak kalah sama dia. Bahwasannya manusia itu lebih hebat daripada sosok dia. Manusia lebih gagah perkasa, manusia itu lebih hebat daripada makhluk ini. Dah, kuncian ilmunya baca. Tidak ada ketakutan, ketakutan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ya, bagus seperti itu. Ini pun cuy, udah biasa ya dia. Jadi udah terlatih, udah tak kasih tahu ilmunya dan emang udah mempelajari semua. Itu tetap masih shock. Kalau dilihat mata batinnya itu shock. Yang benar-benar buka mata batin itu shock pasti. Padahal kalau kita ketahui dia suka ikut sama kita, penelusuran dan lain sebagainya, tapi tetap kalau udah dibuka tetap shock. Karena makhluk itu ya emang sesuatu makhluk itu ya yang belum pernah kita saksikan di mata daging kita ini,
dia melihat sosok baru, akhirnya kan tetap masih sek, dan emang gesekan energinya pun luar biasa gitu. Coba komunikasi sama makhluk itu, kenapa ini bisa terjadi sampai susah banget, kenapa maksudnya. Dikarenakan sama dia, Oh. dihalangin sama dia Hmm. karena kekuatan dia sangat dahsyat. Oh gitu. Sosok dia benar-benar serem ini. Emang kekuatan dia sangat dahsyat. Dia sampai bilang nggak ada yang bakal mampu ambil pusaka itu, kata dia. Ya emang guys, mustika itu emang yang jatuh dulu pada zaman dahulu kala. Yang memiliki mustika ini adalah tokoh sakti mandraguna, dan dia memenangkan pertarungan itu. Setelah dia menang, itu pun jatuh percis di lokasi yang kemarin sama Wildan itu disamperin sama Bang Acuy. Dia ngomong lagi, Apa katanya? ada yang bisa. Yang kemarin narik pusaka, kata dia salah, bukan gitu caranya. Ada yang salah. Oh, ada yang salah. Bisa itu bisa ditarik ke atas. Soalnya dia juga takut apakah. Dia udah takut ditolak. Iya guys, jadi kita pun sambil mendidik anak-anak. Ya kalau Abo hilang sih sudah tidak diragukan lagi sih. Cuma yaitu sambil melatih kemampuan mereka pun kita harus tanya langsung apa yang dia saksikan. Terus apa lagi? Ini barang bisa ditarik. Sama Wildan juga bisa ditarik. Ya ini. Iya, bisa ditarik. Yes. Nggak apa-apa cuy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini dia energinya masuk dia. Energinya ini masuk, tapi bukan sosok jinnya, energinya yang masuk. Biarin aja, mau ngapain dia. Nggak apa-apa, deketin aja cuy, nggak apa-apa cuy. Biarin ya. Itu ngapain ya? Nggak tahu, kita saksikan aja dulu apa dia lakuin. Apa itu? Sini coba. Ini kalau ini jelas gak sih kamera? Nggak tahu ya. Ini gambar muka, gambar sosok makhluk tersebut. Bisa terusak ya, Bang? Hah? Terusak apa gimana sih? Ini benar nggak jelas. Ini kalau pakai lukisan ini jelas banget. Ini mata, ini mata, ini cuma ya wujudnya seperti ini, coy. Iya. Itu alisnya serem, Pak. Rambutnya. Ini yang sosoknya ini yang mendiami menguasai mustika tersebut, ya ini sosoknya. Cuma tadi itu dia itu masuk energinya ya. Energinya masuk, akhirnya menggerakkan tangan dia untuk melukis ini. Pantesan cepet banget barusan ya? Iya, itu dia. Ini gambarnya cuy. Nih, ini kenapa susah? Dia harus kita bakar dulu ini.
Nggak ada apa-apa di situ. Aman. Sok, ditarik lagi silahkan. Dan, tarik lagi Dan. Bila perlu ininya ke sini dulu. Ini jangan banyak-banyak. Takutnya nanti ini doang. Ada kejanggalan cuy. Ini biar syarat doang ini. Udah syarat doang. Tanahnya syarat doang udah. Udah cuy. Udah dapet ya. Udah dapet, udah ada. Ada. Oh iya tuh. Oh, Dan, ini Dan, kayak gini liatin Dan. Tuh. Kasih unjuk kamera. Jadi kesimpulannya bukan berarti Wildan nggak bisa, bukan berarti Wildan bilang, cuma belum tahu cara. Apa gimana sih, apa ada yang salah? Nah itu dia, namanya juga kan lagi proses pembelajaran. Ya wajar. Jadi gini, dia belum mengetahui bahwasanya ada, kita pun di saat menarikan mustika itu cuy, sebenarnya banyak hambatan ya kan. Cuma kan kalau Abi itu kan udah tahu ini gimana caranya biar dapat. Ya kan, apapun itu permasalahannya, apapun itu rintangannya, Abi tidak mau tahu, harus dapat mustika. Ya kan, nggak pernah gagal kan kalau Abi. Harus dapat. Nah itu tuh tadi si makhluk ini emang udah kelihatan tadi kan, sosoknya gagah dan luar biasa. Dan itu pun rahasianya cuma satu cuy, harusnya bakar dulu itu. Makanya Abi ya tadi kan dia lukis tuh, dia gerak sendiri dilukis, itu udah dibakar, itu pasti wujud. Jadi si dia tuh gini, seakan-akan makhluk itu pun emang Abi kayak gini ya, kalau kamu nggak wujudin, ini secara batiniah ya, kalau kamu tak wujudin, tak akan lukis, tak akan lukis, tak akan sesuatu kan, kamu akan kepanasan dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan dia nggak mau, intinya gini, wajah dia nggak mau ditampilkan gitu, ngerti nggak cuy? Akhirnya akhirnya Abi coba untuk komunikasi secara batin. Ya udah, kalau kamu nggak mau saya publikasikan ini, wujudin mustikanya, jangan halangi, selesai. Makanya setelah dibakar langsung wujud, dan dia pun mudah. Nah seperti itu harusnya gitu. Seperti itu cuy harusnya. Dan ya dia udah berhasil, semuanya udah berhasil gitu. Jadi nggak ada kegagalan. Cuma itulah kalian harus perlu ketahui, bahwasannya setiap perjalanan yang kita tempuh itu pasti ada rintangan. Begitupun suatu kehidupan ada rintangannya. Ada tatkala rintangan itu membuat down mental kita, membuat down pikiran kita, membuat down ketenangan kita. Nah, maka dari itu berarti poin daripada ini semua,
kehidupan pun itu sama cuy. Jadi wahai sahabat Aboilang dimanapun kalian berada, kehidupan pun sama. Ada terkala kita di titik yang sangat ini kita kuat, mentalnya awalnya kuat, tapi ada permasalahan mulai keganggu, pikirannya keganggu, mentalnya keganggu. Ya intinya harus pinter-pinter menyikapi akan sesuatu itu. Ya cukup dengan satu kata sih dari Aboilang itu cukup, biarkan saja. Apapun itu permasalahannya, kita tetap nikmati, kita tetap syukuri, gitu cuy. Jadi poin daripada ini pun sebenarnya ini ada hikmah cuy. Bagus ada hikmahnya guys. Dari kejadian ini biar tambah wawasan juga kepada mereka. Bahwasannya setiap kehidupan itu ya seperti itu gitu. Dan kalian pun semua sahabat Aboilang dimanapun kalian berada, jangan pernah kalian berputus asa. Karena di saat kalian hilang harapan, itu akan hilang segala-galanya. Apapun itu harapan kalian, tanamkan di dalam hati kalian dan di dalam pikiran kalian. Itu semua akan terjadi dan itu semua akan terwujud. Rintangan kita pasti bisa melewati. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini. Seperti itu sih. Gitu. Mungkin ada penonton yang masih kangen sama jadi masalah. Udah nggak ada sekarang yang WA. Apanya Yang WA Aboilang gitu. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi tatkala ya kehidupan itu perlu beradaptasi dengan ketidaknyamanan. Manusia itu kalau nyaman bisa ya cuy ya, semua beradaptasi. Tapi belajarlah beradaptasi dengan ketidaknyamanan. Karena di saat kita lulus dengan ketidaknyamanan, tidak ada yang namanya kehidupan itu tidak nyaman. Berarti pada hakikatnya kenyamanan itu yang sebenarnya. Yang ketidaknyamanan itu adalah diri kita semua. Berarti cara menyikapi diri kita sendiri. Paham gak cuy? Ngerti gak kalian guys? Nah, seperti itu. Kenyamanan itu, itulah yang ada. Ketidaknyamanan itulah yang ada di dalam diri kita. Pada dasarnya kenyamanan yang ada mah. Contoh, rokok Sampurna Mil ini enak rasanya. Rokok Jarum Coklat pun enak rasanya. Sama-sama rokok. Tapi rokok Sampurna Mil ini dikasih kepada orang yang sudah hobinya merokok jarum coklat, ini pasti ngerasanya nggak enak. Bener gak? Bener. Kalau Aboilang nggak mau dikasih rokok sejati, Aboilang makasihnya Sampurna Mil. Nah, ini baru enak. Itu menurut Aboilang. Oke dong. Tapi belum tentu menurut orang yang pecinta rokok jarum mah. Hanya rokok jarum yang enak. Rokok Sampurna Mil tidak enak. Berarti sama rokok cuy, tapi beda selera. Begitupun cara menyikapi kehidupan, sama-sama rokok kok. Apa permasalahannya? Ya kan? Makanya di saat kita itu bisa menyukurinya, semua akan selalu indah, semua akan selalu bahagia. Berarti titik daripada semua itu adalah suatu syukur yang terletaknya bukan daripada lisan, tapi terletak daripada hati yang kita sudah merasakan hal itu. Kalau kita masih belum bisa merasakan hal itu, percayalah, kita udah ngerokok Sampurna Mil, pasti pengen beli rokok EC. Di saat ada EC yang baru, pasti pengen nyobain. Itulah kehidupan dunia. Punya satu, pengen dua. Punya dua, pengen tiga. Udah tiga, pengen empat. Gitu guys. Padahal kalau kita mengutip suatu, ini dari Aboilang guys, orang jalan berdua, Acuy sama Wildan berjalan. Di dalam pikiran Wildan itu berkata seperti ini,
Coba kalau kita punya motor, pasti kita nggak bakal jalan. Bener gak? Nah, datang yang naik motor. Di dalam hati pikiran Wildan melihat orang yang bawa motor pasti seperti itu. Yang bawa motor pasti punya pikiran lagi. Udah bawa motor, lewatlah. Yang bawa mobil. Yang naikin motor pasti dia punya keinginan. Enak banget kalau punya mobil. Pasti nggak kepanasan. Hujan nggak kehujanan. Benar nggak? Yang punya mobil melihat yang lewat, mobilnya mobil Rubicon ataukah Alphard. Kata dia bilang, enak banget ya kalau mobil Alphard. Nah seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada akan puasnya. Berarti letak daripada itu semua, bersyukur di setiap keadaan. Apapun keadaannya, syukuri, itu akan menjadi nikmat dan itu akan menjadi indah. Aduh, enak ini guys. Ini mah udah enak, udah jelas. Ini rasa Sampurna Mil pakai cangklongnya. Oh, begitu. Begitu coy, udahlah, udah guys. Pokoknya jangan lupa, itu mah sedikit lah dari Aboy Lang. Tetaplah semangat dan tetaplah berharap bahwasannya harapan kita besok tidak terwujud, percayalah harapan tersebut akan wujud pada waktunya. Dan catat, keinginan kita bukan kita yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan. Buah tomat, buah petai, tamat.